Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Hairul dari kelas 4E, NIM 18040158. Di sini saya akan menjelaskan tentang project UAS microcontroller berbasis LD Micro dengan materi counter maju satuan, counter maju puluhan, dan counter maju berhenti. Dengan dosen pembimbing Bapak Irawan Puja Harjana ST. Untuk yang pertama, kita buka terlebih dahulu LD Micronya, lalu ubah setting pada MCU parameters menjadi 12 MHz, lalu ubah microcontrollernya juga menjadi PIC 16F8740. Selanjutnya kita masuk ke menu instruction, tambahkan insert kontak. Bisa juga menekan tombol C pada keyboard. Karena kita akan menggunakan counter maju puluhan, jadi kita menggunakan dua kontak. Lalu menekan tombol O untuk delay turn on dan F untuk delay turn off. Lalu kita tambahkan coil. Lalu di bawah coil kita tambahkan dengan C atau CTC. Untuk kontak yang pertama, kita rubah namanya menjadi 0 internal relay negasi dicentang. Untuk kontak yang kedua, kita rubah namanya menjadi 1 negasi dicentang internal relay. Untuk delay turn on yang pertama, kita rubah namanya menjadi 1 delay 30. Lalu yang kedua dengan nama 2 delay 30 juga. Lalu pada coil yang pertama, kita rubah menjadi 0 internal relay. Lalu pada CTC, kita rubah namanya menjadi 1 value 9. Untuk memasukkan angkanya, kita harus menambahkan baris baru. Bisa menekan tombol Shift plus V, maka akan buat baris baru. Lalu kita tambahkan dengan coil, pergi ke bawah, lalu tambahkan coil 3 lagi. Kita rubah coil yang pertama menjadi Y1, lalu tambahkan sama dengan atau bisa disebut EQ, tambahkan lagi EQ sebanyak 4 pada EQ ke bawah. Lalu EQ yang pertama kita rubah namanya menjadi C1 sama dengan 1. EQ yang kedua C1 sama dengan 3. EQ yang ketiga C1 sama dengan 5. Yang keempat C1 sama dengan 7. Yang kelima C1 sama dengan 9. Untuk masukkan angka ini, kita bisa melihat pada tabel desimal ke binary ya. Untuk angka desimal 1 dibinarikan maka berada pada Y1. Kurang lebihnya seperti itu. Kita kembali ke LD Micro, lalu kita rubah coil yang kedua menjadi Y2, tambahkan EQ, lalu tambahkan EQ sebanyak 4, jadi 4 block. Oke. Kita rubah namanya menjadi C1 sama dengan 2. Yang kedua C1 sama dengan 3. Yang ketiga C1 sama dengan 6. Yang keempat C1 sama dengan 7. Untuk coil yang ketiga kita rubah namanya menjadi Y3, tambahkan EQ, lalu di bawahnya juga tambahin EQ 3. Rubah namanya menjadi C1 sama dengan 4, C1 sama dengan 5, C1 sama dengan 6, C1 sama dengan 7. Untuk coil yang keempat kita rubah namanya menjadi Y4, tambahkan EQ sebanyak 3. Oh maaf, kita tambahkannya 2 saja ya. Namanya menjadi C1 sama dengan 8, C1 sama dengan
melihat outputnya. Shift V, tambahkan kontak, lalu OSF. Kita bisa pergi ke menu instruction, tambahkan OSF atau one shot falling ya. Lalu kita tambahkan CTC atau J. Untuk kontak yang pertama, kita rubah menjadi output pin, namanya diubah menjadi Y1, negasi tidak dicentang. Yang kedua, kita rubah namanya menjadi Y4, output pin negasi tidak dicentang. Untuk CTC nya kita rubah namanya menjadi C2 karena di atas sudah C1 ya, value 9. Selanjutnya kita akan memasukkan counter maju boloannya, yaitu dengan cara tambahkan koil bagi bawah, lalu tambahkan koil sebanyak 3. Kita rubah namanya menjadi Y5. Kenapa 5? Karena mengurutkan dari atasnya ya. Selanjutnya Y6, lalu Y7, Y8. Untuk Y5 kita tambahkan EQ, pergi ke kiri lalu tambahkan EQ sebanyak 4. Terubah nama EQ yang pertama menjadi C2 sama dengan 1, kedua C2 sama dengan 3, yang ketiga C2 sama dengan 5, yang keempat C2 sama dengan 7, yang kelima C2 sama dengan 9. Untuk Y6 kita juga menambahkan EQ sebanyak 3 lagi, 1, 2, 3. Oke, kita rubah namanya menjadi C2 sama dengan 2, C2 sama dengan 3, C2 sama dengan 6, C2 sama dengan 7. Untuk Y7 kita juga menambahkan EQ sebanyak 3 juga, 1, 2, 3. C2 sama dengan 4, C2 sama dengan 5, C2 sama dengan 6, C2 sama dengan 7. Untuk coil yang terakhir jadi 8, kita hanya menambahkan 2 EQ saja. EQ yang pertama kita rubah menjadi C2 sama dengan 8, yang kedua C2 sama dengan 9. Lalu kita akan menambahkan outputnya dengan cara shift plus N plus V, lalu tambahkan kontak sebanyak 3, lalu coil. Selanjutnya kita rubah nama kontak yang pertama menjadi output pin, diubah menjadi 1. Kontak yang kedua diubah menjadi 5, output pin. Kontak yang ketiga 6, output pin. Lalu coilnya kita rubah menjadi R1, maka source nya diubah menjadi internal relay. Oke, selanjutnya kita compile as dengan nama misalkan QWERTY, kita simpan pada dokumen. .x. Oke, jika sudah kita tinggal compile ulang agar lebih benar ya. Oke, lalu kita pergi ke Proteus untuk menjalankannya. Nah, di sini saya sudah mendesain Proteusnya ya, tinggal kita memasukkannya saja dengan cara klik lalu cari QWERTY.x. Oke, program ini akan berjalan pada angka 1 urut sampai dengan 31. Karena absen saya saja
16, jadi ditambahkan 15 maka akan berhenti pada 31. Nah, kita jalankan. Sudah benar ya berarti ya. Kiranya itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.